Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Pagi hari ini kita berjumpa lagi di dalam renungan firman Tuhan yang terdapat di dalam Sakaria pasalnya yang ke-13 sampai Malaki pasal yang pertama. Dan saya memberi tema hidup yang berkenan. Dari pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, kalau kita kembali melihat di dalam Sakaria pasal 13, 14 dan Malaki pasal pertama, bagaimana Tuhan terus menuntun kehidupan bangsa Israel untuk menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan, umat yang cinta akan Tuhan dan juga terus taat dan setia kepada Tuhan. Walaupun kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel seringkali mengalami suatu goncangan iman yang begitu luar biasa dalam kehidupan mereka. Seringkali mereka melupakan Tuhan karena kemewahan dunia yang ditawarkan, kemewahan dunia yang mereka ingin rasakan. Tetapi Tuhan terus menuntun bangsa Israel untuk menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Dan tentunya sebagai umat Tuhan tidak lepas dari ujian iman yang dialami oleh bangsa Israel juga pada waktu itu, dan juga bagi umat Tuhan pada saat ini, bahwa kita akan mengalami ujian-ujian iman, begitu banyak godaan, hal-hal duniawi yang akan menggoda kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan, untuk kita pakai melupakan Tuhan, karena pekerjaan-pekerjaan kuasa kegelapan yang akan terus merondong kehidupan kita selama ada di dunia. Tetapi bagaimana Tuhan terus setia menuntun umatnya untuk mengingatkan umatnya bahwa tidak ada yang terbaik selain daripada kita hidup di dalam Tuhan, yaitu hidup yang mau berkenan kepada Tuhan dan hidup kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dari segala sesuatu. Dan kita melihat di dalam Sakaria pasalnya yang ke-14 ayatnya 9, bahkan dikatakan firman Tuhan di situ, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Ini mengingatkan juga pada waktu itu kepada bangsa Israel bahwa tidak ada nama lain yang akan mereka sembah, yang akan memberikan mereka suatu anugerah keselamatan yang abadi dalam kehidupan mereka, yang sejati dalam kehidupan mereka. Walaupun mereka diperhadapkan dan sering digoda dengan kesenangan-kesenangan dunia yang begitu sangat mereka inginkan untuk mereka rasakan, tetapi Tuhan mengingatkan bahwa semua itu ketika mereka mau melangkah di suatu kehidupan yang salah, yaitu menyembah kepada berhala-berhala, Tuhan mengingatkan bahwa itu akan merusak perjalanan kehidupan mereka, akan memberikan kutuk bagi kehidupan mereka. Dan di sini bagaimana Tuhan dan bangsa Israel terus, walaupun kita melihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa kesayangan Tuhan, tetapi Tuhan tidak juga henti-hentinya akan menegur terus bangsa umatnya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, bahwa Tuhan akan terus memperingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan sehingga hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Tentunya hidup yang berkenan itu bagaimana agar perjalanan iman kita boleh terus berkenan kepada Tuhan. Kita perlu memiliki hal-hal, yaitu banyak hal dalam kehidupan kita, yaitu memiliki sikap yang setia dan taat, rasa takut akan Tuhan, dan tidak kompromi dengan hanya kesenangan-kesenangan dengan dunia yang hanya sementara, yang akan menyakiti hati Tuhan dan juga merusak kehidupan kita. Dan kita memiliki hidup yang mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap kehidupan kita dan perbuatan kita. Kita tidak kompromi dengan perbuatan dosa yang mungkin menyenangkan secara batin kita, secara tubuh kita, tetapi kita mau terus mempermuliakan dalam Tuhan dan memiliki rasa takut akan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan perintah-perintahnya, melaksanakan kehendaknya, sehingga hidup kita boleh serupa dan segambar dengan Allah. Dan prinsip hidup, bagaimanakah supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan? Tentunya kita mau bercermin atau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tidak akan pernah menggantikan komitmen kita yang benar dalam anugerah Tuhan dengan cara-cara yang tidak benar, yang tidak dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hidup totalitas kepada Tuhan. Kita tidak akan membagi kehidupan kita dengan hal-hal duniawi yang menghancurkan kehidupan kita. Dan tentunya hidup rohani kita akan semakin bertambah, bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini
biarlah boleh memberkati kehidupan kita. Dan saya mengucapkan selamat merayakan hari Natal. Biarlah damai dan sukacita Natal boleh kita alami bersama, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan.